Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Dari Muhyiddin At-Tabari. Muhyiddin At-Tabari ini hafidh faqih, seorang hafidh faqih min fuqaha Syafi'iyah, daripada ahli faqihnya mazhab Syafi'i. Wulida wa tuwfiya di Makkah, dia lahir meninggal juga di Makkah. Wa kana ya'tu fi zamani Syekhul Muhadditsin wa Syafi'iyah bil Qudus. Di zaman beliau hidup, beliau termasuk salah satu gurunya para ahli hadis dan juga para ulama Syafi'iyah di Mekah sana. Beliau adalah mufti pada zaman Syarif Abu Numay berkuasa. Syarif Abu Numay ini salah satu penguasa pada zaman dinasti Abbasiyah, di mana beliau dipercaya untuk menjadi penguasa di Makkah. Maka sejak zaman Muawiyah Abbasiyah, khusus Hijaz itu memang dipasrahkan kepada ahlul baitnya Rasulullah. Baru setelah Ibnu Saud memberontak kepada Turki Utsmani tahun 1924, maka tidak diurus lagi oleh para zuriyahnya Rasulullah. Jadi negara Saud itu ya dulu tidak ada. Saud itu ya hasil pemberontakan antara klan Ibnu Saud dengan tentara Inggris. Jadi Nabi Muhammad ya tidak lahir di Saudi karena Saud belum ada. Nah, Syarif Abu Numay ini adalah yang dimaksud Abu Numay Tsani bin Barakat Afani bin Muhammad bin Barakat Awal bin Hasan bin Ajlan bin Rumaitha bin Muhammad Abu Numay Al-Awal bin Hasan bin Qatadah bin Muta'in bin Abdul Karim bin Husain bin Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah bin Hasan Musanna ibni Hasan As-Sibti ibni Ali wa Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang syarif itu, para syarif-syarif di Mekah itu ketika Saud memberontak, mereka diberi wilayah di Yordania. Maka syarif yang di Yordania itu dulu ya syarif-syarif penguasa Mekah. Jadi dulu para penguasa Mekah itu ya ahlul baitnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Said Ahmad bin Zaini Dahlan ya rajanya di Mekah, para syarif keturunan Rasulullah. Karena Muhammad Abu Numay ini adalah syarif keturunan Sayyidina Hasan atau jalur dari Sayyidina Hasan. Satu ketika Abu Numay bertanya kepada Imam Muhyiddin At-Tabari. Berbeda dengan Ibnu Jarir At-Tabari, itu sejarawan, mu'arikh. Berbeda lagi kayak Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi, sama-sama Nawawinya tapi berbeda. Nah, Abu Numay ini satu ketika bertanya kepada Imam Muhyiddin At-Tabari yang wafat sekitar 694 Hijriah. Biayat Tariq qaddamtum Abu Bakrin ala Ali ma'ghazarati ilmi wa qurbi min Rasulillah. Dengan cara pandang apa engkau wahai Muhyiddin At-Tabari, atau kalian kebanyakan orang ini mendahulukan Abu Bakar daripada Ali, padahal ilmu Ali ini sangat banyak, melimpah, dan juga dia dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Muhyiddin At-Tabari menjawab, ya Sayyidi, itu tadi ada redaksi yang kurang kata Gusnya, itu redaksinya, wahai junjunganku, innana lam nuqaddim Abu Bakrin bi ra'yina, kami mendahulukan Abu Bakar bukan atas kemauan kami, bukan pendapat pribadi kami, wa malana fi dzalika amrun, karena kami tidak berhak atau tidak memiliki kemampuan tentang hal itu. Nah, inilah yang penting. Kalau sekarang ini banyak orang tidak ahli hadis tiba-tiba ngomong ini hadis tidak sahih. Orang bukan ahli nasab, dia juga bukan lembaga nasab, bukan nakobah nasab, batal-batalkan nasabnya orang lain. Makanya
bicara bukan pada ahlinya. Nah, ini Imam Muhyiddin jawabannya begitu indah. Adapun memuliakan sahabat urut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bukan, dalam tanda kutip, bukan bagian kami untuk menentukan itu, bukan wewenang kami atau bukan urusan kami tentang hal itu. Tapi wa inna majadduka sallallahu alaihi wasallam qala, tetapi itu berdasar dari kakekmu sendiri yang seperti itu, bukan berdasar pendapat kami, karena kami tidak memiliki kewenangan akan hal itu. Contohnya suddu kulla khawfatin fil masjid illa khawfata Abi Bakr. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Tutuplah semua pintu-pintu kecil. Jadi dahulu di sekitar masjid itu rumah sahabat menghadap ke jalan, belakangnya membelakangi masjid, di belakang rumahnya dikasih pintu kecil, biar kalau jamaah dia lewatnya cepat. Kalau orang Pekalongan bilang terenggel, kalau orang Kediri apa terus? Betulan. Kalau orang Pekalongan terenggel, terabas. Kalau orang Kediri terabas. Madura apa terus? Sunglang-sungan. Lah ini akhirnya tidak pada lewat jalan umum langsung, misalnya Coro Pekalongan mau terenggel lewat jalan pintas, semua sahabat punya pintu sendiri, jadi sudah ada santai saja mereka karena punya pintu masuk sendiri. Akhirnya Rasulullah kalau begini ya datang akhir bisa berada di depan karena punya jalan pintas. Nanti malah kalau orang Pekalongan bilang mesuk-mesuk orang-orang yang sudah berada di sofnya karena dia menembus lewat khawfah atau khawfatin ini babun sohir, yakni pintu kecil. Akhirnya semua disuruh ditutup pintunya, khawfahnya Sayyidina Umar, pintu kecilnya Sayyidina Ali, semua sahabat disuruh ditutup kecuali pintunya sahabat Abu Bakar. Jadi walaupun masjidnya penuh, Sayyidina Abu Bakar lewat ya dia selalu dapat saf depan karena rumahnya, pintu belakangnya nyambung ke masjid. Ini yang dimaksud suddu kulla khawfatin fil masjid illa khawfata Abi Bakr. Ini kan yang mulai seperti ini kakekmu sendiri wahai Syarif Aban Umayyah. Semua pintu ditutup, jadi semua sahabat akhirnya jamaahnya lewat jalan umum, tidak terabas kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Juga hadis yang lain, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Ini juga riwayat Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Perintahlah Sayyidina Abu Bakar sholat bersama manusia. Ketika Rasulullah hendak mendekati kewafatan beliau, sudah tidak mampu untuk mengimami sholat, siapa yang disuruh imami orang-orang? Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Umar, atau bukan sahabat yang lain. Karena hadal hadis bisanadi as-sahih ila Rasulullah SAW. Kedua hadis ini bersanad sahih karena keduanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa hadis tentang tutuplah pintu-pintu terabas dari belakang rumah menuju masjid kecuali pintunya sahabat Abu Bakar. Kemudian ketika Rasulullah mendekati kewafatan, sebagai isyarat yang disuruh mengimami adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqubidha Rasulullah, maka setelah wafatnya Rasulullah, setelah arwahnya digenggam oleh malaikat Jibril, maksudnya dibawa ke alam lain, yakni wafat, maka sahabat berkata, man radiyahu Rasulullah lidinina radina lidunyana. Siapapun orang yang telah diridai Rasulullah untuk agama kita, maka kami pun ridho untuk dunia kami. Intinya orang yang sudah diridai Rasulullah ya kami ikut ridho. Maka atas isyarat itu para sahabat tidak mendahulukan Sayyidina Ali sebagai khulafaur rasyidin. Mereka memilih mendahulukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka jawaban Imam Jalaluddin At-Tabari ini logis, karena menjawab di hadapan raja itu harus logis.
seperti Raja Dawud dari Turki Utsmani satu ketika ngaji ilmu nahwu diberi contoh doroba Zaidun Amran, doroba mukul sapa Zaidun Zaid, Amran Umar. Kenapa Zaid itu selalu memukul Umar? Semua ulama ahli nahwu ditanya nggak ada yang bisa jawab. Wong itu kan contoh. Akhirnya yang jawabnya tidak logis dimasukkan ke penjara. Semakin lama penjara Turki Utsmani penuh dengan ahli nahwu. Karena nggak bisa jawab. Kenapa itu kok Amr bisa dipukul dengan siapa? Dengan Zaid. Akhirnya dipanggilkan ulama ahli nahwu dari Baghdad. Setelah datang, wahai tuan raja, kamu tahu kenapa Zaid itu selalu memukul Amr? Doroba Zaidun Amran, doroba mukul Zaid terhadap Amr. Kenapa Amr itu dipukul? Karena dia berani mencuri huruf wawu di dalam huruf Dawud. Dawud itu kan artinya wawunya dua, Dawud. Makanya kalau ketika Dawud domanya dibalik. Lah itu Amr itu berani mencuri wawu di dalam huruf Dawud. Bilalah rojonya namanya siapa? Dawud. Nah ini masuk akal itu jawabannya. Nah, itu memang kurang ajar itu, pantas dipukul itu. Akhirnya apa permintaanmu? Tolong ulama-ulama ahli nahwu di Kekhalifahan Utsmani dibebaskan karena mereka tidak bersalah. Akhirnya dibebaskan. Itu contoh saja. Maka berhadapan dengan raja itu jangan sampai salah ngomong. Ini jawaban Muhyiddin At-Tabari. Lalu berkata lagi, Faqala Syarif Abu Numay berkata lagi, "Na'am, oke, saya setuju. Pak Umar, gimana kalau Umar? Kok setelah Abu Bakar tidak kakekku yaitu Sayyidina Ali, tapi Umar?" Ini secara bahasanya kayak gitu. Faqala Al-Muhyiddin At-Tabari, Imam Muhyiddin At-Tabari menjawab, "Wa amma Umar fa inna Abu Bakr inda mautihi ikhtarahu lil muslimin." Karena Umar adalah pilihan daripada Sayyidina Abu Bakar setelah matinya Sayyidina Abu Bakar. Beliau memilihkan setelahku untuk memimpin orang-orang Islam adalah Sayyidina Umar. Dan sementara Abu Bakar orang yang juga ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengimami. Kemudian Sayyidina Umar orang yang ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar yang sudah diridhoi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Syarif, lalu Syarif Aban Umay berkata, "Na'am, yo, oke. Pak Utsman, gimana kalau Utsman?" Maka Muhyiddin At-Tabari menjawab, "Inna Umar ja'alal amra syura." Sesungguhnya Umar menjadikan urusannya secara musyawarah. Bainaman tawaffa Rasulullah SAW, di antara orang-orang yang ketika Rasulullah wafat wa huwa anhum radhi, yang Rasulullah ridho kepada orang-orang tersebut, yakni aswatul kiram al-bararah, para sahabat 10 yang dijamin surga ikut di dalam ahlul halli wal aqdi atau majelis syuro. Bahwa Sayyidina Utsman menjadi khalifah itu atas pilihan dari majelis syuro, yang anggota majelis syuro itu orang-orang yang dahulu ketika Rasulullah masih hidup, sebelum wafatnya Rasulullah, orang-orang itu telah diridhoi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakat bin Utsman, ternyata majelis syuro para sahabat senior ini memilih Sayyidina Utsman bin Affan. Maka seperti tadi, man radiyahu Rasulullah li dinina radinahu li dunyana. Siapapun itu alarm sarapan. Sampai mana tadi? Sayyidina Utsman itu dipilih karena hasil musyawarah para dewan majelis syuro para sahabat. Faqala Syarif, lalu Syarif Abu Numay berkata, Muawiyah, bagaimana Muawiyah? Faqala Muhyiddin At-Tabari, Imam Muhyiddin At-Tabari menjawab, "Wa mujtahidun." Ini seperti jawaban kemarin saya bahwa Muawiyah seorang yang ahli ijtihad. Kama anna Aliyan kana mujtahidan, sama seperti Sayyidina Ali. Maksudnya di dalam jawaban ijtihad itu bagaimana? Ijtihad itu kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya berapa? 2. Seperti
Imam Ahmad Ibnu Hanbal pernah berijtihad bahwa orang pergi haji itu dapat bagian zakat sabilillah, lalu dia mencari harta orang-orang kaya untuk dirinya sendiri, karena dia menamakan sabilillah untuk bekal haji dari Baghdad ke Mekah. Setelah pulang ternyata pendapatnya itu keliru, ia cabut kembali, tapi dia sudah untung, sudah pergi pergi haji dengan dana masyarakat. Gak apa-apa, asal sampean seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal boleh berijtihad dengan syarat hafal Al-Quran dan asbabun nuzulnya, hafal hadis minim 300.000 hadis dan sanad silahnya, dan paham asbabun nuzulnya. Itu 4 aja dah, sahabat bisa jadi mujtahid lalu berpendapat menurut saya. Maka sekarang kalau lihat itu orang alim bener apa enggak gampang. Kalau dikit-dikit menurut saya, dikit-dikit menurut saya, bahaya itu. Menurut saya, kira-kira jadi hukum. Kalau kita kaum santri kan tidak berani. Menurut guru saya Habib Lutfi, menurut guru saya, menurut Syekh Nawawi, menurut Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Nawawi, tidak berani kita menurut kita. Makanya ketika kita ngomong, oh Ashabul Kahfi itu agamanya Islam, menurut siapa? Menurut Imam Syablansi dalam kitab Nurul Absar. Salah atau benar ya kita tidak tahu, pokoknya menurut pendapatnya Imam Syablansi kalau Ashabul Kahfi itu sudah masuk Islam, diislamkan oleh para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab karomah kemuliaannya para sahabat. Ini contoh saja bahwa Imam Ali dan sahabat Muawiyah keduanya telah berada pada derajat ijtihad. Bagaimana tidak ijtihad? Mereka berdua menyaksikan turunnya Al-Quran, per ayat mereka tahu, mereka melihat pribadi Rasulullah, hadis apa saja yang lahir dari Rasulullah, baik qaulan fi'lan sukufiyan, mereka langsung mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka andaikan ijtihad yang salah pun tidak dapat pahala. Makanya sampai kalau ingin salah pun tidak bisa, jadilah mujtahid. Gampang. Pernah mampu nopo mboten tiyang sakniki untuk menjadi apa? Mujtahid. Kalau mampu ya silakan. Tahap awal menghafalkan apa? Al-Quran. Kalau orang sedikit-sedikit menurut saya, coba dia dites hafal Quran apa enggak. Kalau enggak, hafal pun masih ada taraf berikutnya untuk dicoba. Itu maka dalam dunia pesantren kita itu enggak boleh menurut saya, kecuali kita sudah seperti mereka para mujtahidin. Ini jawaban yang sangat indah dari jawaban Muhyiddin At-Thabari. Maka faqala Syarif, fa ma'aman tuqatil law kunta adraktahuma. Jika engkau mengalami zaman perang antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, kamu akan berada di pihak mana wahai Imam Muhyiddin At-Thabari? Faqala ma'a Ali radhiyallahu anhu, saya akan berada di pihak Ali. Ya pasti dia, karena di depan cucunya kan. Ini ulama, ilmunya harus memang seperti itu. Kayak kemarin Imam Syafi'i di hadapan Al-Ma'mun, Al-Quran makhluk apa bukan? Jangankan Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, 4 ini adalah apa? Makhluk. Maka Imam Syafi'i bebas. Itu politik. Sama kalau nanti jadi kiai, ketemu pemimpin yang pintar ngaji, ya kamu puji ngajinya. Kalau dia nggak bisa ngaji, ya puji dari sisi yang lainnya. Jangan sampai omongannya itu membahayakan diri kita apa sendiri. Maka menjawab Abu Numair, jazakallahu anna khairah, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Imam Syarani kemudian memberi statement pendapat, "Fanzur ya akhi hadzal kalam." Maka coba kamu renungkan, kamu angan-angankan wahai saudaraku, ucapan ini an-nafis yang sangat indah, jawaban yang indah min hadzal alim, dari seorang yang berilmu, ala wilayah tujuh alibat ayat bidusya, yang tidak keluar dari batasan mengikuti, bukan karena fanatik seperti Rafidhah. Pokoknya yang nomor 1 Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar dan Utsman itu khalifah KW palsu lalu mencaci maki. Imam Muhyiddin menjawab dengan dasar mengikuti, tidak keluar dari rel, mengikuti siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Fa'alima maka diketahui yang wajib alaina muhibba ashab Rasulullah tab'an li hubbi Rasulullah. Maka yang wajib bagi kita adalah mencintai para sahabat Rasulullah karena mengikuti kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya kita cinta kepada sahabatnya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah tapi membenci salah satu dari sahabatnya, maka cacatlah cinta kita kepada Rasulullah. Dan juga kita wajib wa nuhibba auladahum kadzalik, begitu pula alasan kita mencintai anak cucu keturunan atau anak-anaknya Rasulullah ya karena mencintai Rasulullah, bukan melihat sosok manusianya itu. Kalau lihat sosok manusianya ya macam-macam, anak-anaknya Rasulullah, anak cucunya. Jadi kita mencintai anaknya Rasulullah ya karena mencintai Rasulullah. Siapa mengaku cinta kepada Rasulullah tapi membenci kepada anak cucunya Rasulullah, ya mahabbatuha madkhulah, cintanya diragukan, cintanya tidak akan ia tuai, tidak akan memperoleh buah di akhirat kelak, kata Imam Ali Al-Khawas. Jadi kalau kita sekarang mau mencintai Rasulullah kan nggak pernah ketemu. Yang mencintai anaknya para sahabat, kata Imam Sya'rani kemarin pada halaman sebelum kita bahas yang kemarin, nggak bisa mencintai Rasulullah langsung, ya mencintai anak cucunya. Itu sebagai bukti kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena mencintai atas dasar keinginan hawa nafsu, bukan mencintai atas dasar keinginan dari hati sendiri. Dan juga kita harus mendahulukan anak-anaknya Sayyidah Fatimah di antara anak-anaknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Andaikan kita bertemu keduanya, satu cucu Sayyidina Abu Bakar, cucu Sayyidina Ali atau Sayyidah Fatimah, kita dahulukan. Dalam artian dahulukan itu ya kita hormati. Misalnya cucunya Abu Bakar nyuruh ambil gelas, cucunya Sayyidah Fatimah ambil piring, ya kita ambilkan piring dulu, baru kita ambilkan apa? Gelas. Karena Abu Bakar seperti yang dilakukan Abu Bakar sendiri, mendahulukan anak-anaknya sendiri daripada anaknya Sayyidah Fatimah. Maksudnya anaknya sendiri diakhirkan, mendahulukan anak-anaknya Sayyidah Fatimah. Karena beliau mengikuti hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna habbu ilaih. Tidaklah sempurna iman kalian sehingga aku lebih kau cintai daripada keluarganya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini berarti kita mencintai anak cucunya Rasulullah, mencintai anak cucunya sahabat. Bahkan kata Imam Sya'rani, ketika aku memandang anaknya sahabat, ya saya seperti bertemu dengan sahabat pada zamannya. Ketika saya bertemu dengan anak cucunya Rasulullah, begitu pula dalam kitabnya Imam kemarin Imam Sya'rani seperti itu. Jangan memandang manusianya. Kalau manusia punya salah, yaitu malah sebagai dalil. Yang tidak punya salah itu kan kakeknya. Kalau cucunya tidak maksud, ya dia punya salah. Kewajiban kita cuma mencintai saja. Dan kewajiban mencintai ini bukan kewajiban daripada orang yang non keturunannya Rasulullah. Saya pun dituntut seperti itu. Makanya kadang sering saya bilang, ada Habib misal ke rumah misalnya minta uang, saya selalu ngomong, coba kamu lihat di rumahnya Habib Lutfi, banyak Habib minta uang, banyak syarifah yang kekurangan kebutuhan. Bahkan kaum Alawiyin sendiri punya darul aitam yang ngurusi anak-anak yatimnya. Dan saya ngomong, ente dimintai duit baru sekali. Coba kalau seperti saya, misalnya ada darul aitam 180 anak yatim di darul aitamnya Robito, setiap hari harusnya ngomong, setiap hari mikiri berasnya 1 tahun saja untuk sangu dan kebutuhannya 1,2 miliar. Sampai mikir apa enggak? Baru diminta 100.000 sudah fitnah sana sini. Itu sudah wajar kehidupan manusia seperti itu. Tinggal kita menghadapinya bagaimana. Bukan alasan ketika ada ahli baitnya Rasulullah misalnya melakukan hal-hal yang salah kemudian kita membenci. Karena yang kita tuju itu bukan dianya, tetapi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
seseorang andaikan sampean juga dzurriyyah Nabi, dan justru lebih harus bertanggung jawab di dalam mencintai dzurriyyah Nabi yang lain. Makanya kita perlu curiga kalau ada dzurriyyah Nabi kemudian mencaci maki dzurriyyah Nabi yang lain. Itu padahal kewajiban semua orang adalah seperti itu. Apalagi kita orang-orang yang sekarang di zaman ini. Jadi kita mencintai mereka ini karena mengikuti, jangan pakai hawa nafsu, tapi mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan satu ketika Imam Ali ditanya oleh seseorang, 5 qaddimu alaika Abu Bakrin wa Umar. Ini kalau orang sekarang seperti omongan adu domba. Wahai Imam Ali, kenapa orang-orang itu mendahulukan Abu Bakar, kok tidak kamu? Kamu kan menantunya, kamu kan ilmunya luas, babul ilmi. Maka Sayyidina Ali juga menjawab, Inna Allah Ta'ala walladzi qaddamahuma alayya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja mendahulukan mereka berdua, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dalam ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, di surat Hud ayat 113. Janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, maka itu akan menjadi penyebab engkau tersentuh atau tersiksa oleh api neraka. Penjelasannya bagaimana? Kita tidak boleh condong kepada orang zalim. Sementara Rasulullah condong kepada Abu Bakar, Umar, nyatanya dia menikahi anak-anaknya. Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu kan mertuanya Rasulullah. Andaikan keduanya zalim seperti apa yang difitnahkan orang-orang Rafidhah atau orang-orang Syiah, bahwa Abu Bakar merebut kekhalifahan Ali, Umar berebut kekhalifahan Sayyidina Ali, andai kata keduanya memang orang-orang yang zalim, maka Rasulullah tidak akan menjadi menantunya, tidak akan menikahi anak-anaknya, wala rakana ilaihim, dan Rasulullah tidak akan condong cinta cenderung kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, karena memang ada orang-orang yang dalam tanda kutip dengan berbagai alasan menyudutkan para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar dan Utsman, bahkan menuduh semua sahabat telah berkhianat kepada Rasulullah kecuali Miqdad bin Aswad. Jadi sahabat kan sepakat setelah kewafatan Rasulullah, sahabat itu khianat semua kepada Rasulullah, tidak ada yang mendukung Sayyidina Ali. Tapi kehebatan Sayyidina Ali ketika ditanya, beliau malah, kalau orang bilang menjawabnya lebih tinggi lagi. Yang mendahulukan mereka itu Allah, dengan dalil wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kau condong kepada orang zalim. Andaikan Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu zalim, Rasulullah tidak akan condong kepada mereka. Paham tuh? Paham. Waqad dzakara Asy-Syaikh Abdul Ghaffar Al-Qausi radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihil musamma bil wahidi fi ilmi tauhid. Imam Abdul Ghaffar, Syekh Abdul Ghaffar Al-Qausi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Al-Wahid fi ilmi tauhid menuturkan bahwa annahu kana lahu shahibun min akabiril ulama, famata fara'ahu ba'da mautihi fasalahu an dinil Islam, fatalaqqa fil jawab, bahwa Syekh Abdul Ghaffar Al-Qausi memiliki seorang teman dari golongan ulama yang besar atau pembesar para ulama, yang mana temannya itu meninggal. Kemudian Syekh Abdul Ghaffar bermimpi bertemu dengannya setelah temannya meninggal dan menanyainya tentang agama Islam. Fatalaqqa fil jawabi, kemudian temannya itu kebingungan di dalam menjawab. Faqultu lahu ama huwa haqqun,
Kemudian saya berkata, beliau berkata, kemudian saya berkata, apakah itu bukan perkara yang hak? Faqala na'am huwa haqqun. Kemudian dijawab, iya, itu perkara yang benar. Fanadhartu ila wajhihi fa idza huwa aswad kazafti wa kana fi hayatihi rajulan abyad. Kemudian saya melihat kepada wajahnya, dan saat itu juga tiba-tiba wajahnya berubah menjadi hitam seperti halnya zafti, seperti aspal. Wa kana fi hayatihi rajulan abyad. Padahal sebelumnya pada masa hidupnya dia adalah orang yang berkulit putih. Faqultu lahu malladhi sawwada wajhaka kama araf in kana dinul islami haqqun. Apa? Kemudian saya bertanya kepada dia, "Lah terus apa yang membuat wajahmu menghitam seperti yang aku lihat saat ini, jika memang agama Islam adalah agama yang hak?" Faqala bi sautin. Dan kemudian dia berkata dengan suara yang lirih, "Kuntu uqaddimu ba'da sahabati ala ba'din bil hawa wal asabiyati." Dulu pada waktu hidup saya itu pernah mengutamakan sebagian sahabat daripada sahabat yang lain dengan hawa nafsu dan asabiyah atau fanatisme. Wa kana hadzal alim min baladin tunsabu ila wahdi. Dan ada kisah dikisahkan oleh Abdul Ghaffar Al-Qawsi. Abdul Ghaffar Al-Qawsi di dalam kitabnya Al-Wahid fi Ilmi Tauhid, Al-Wahid fi Furu'i Ahli Tauhid. Abdul Ghaffar bin Muslim Ahmad bin Abdul Majid Al-Qawsi Al-Sufi Al-Ma'ruf Ibn Nuh. Ini dia menceritakan dalam kitabnya, dia punya teman ulama besar lalu meninggal dunia, lalu aku melihatnya di dalam mimpi. Memang kadang kita itu bertemu dengan 20 orang yang mati di dalam mimpi, karena kita tidak bisa bertemu di alam jaga. Jadi alam mimpi itu ya juga alam. Kadang kita bertemu dengan ruhnya orang mati. Itu bahkan Imam Ghazali membeberkan dalam ihya'nya juga para ulama bagaimana cara menemui orang mati dalam mimpi. Banyak cara seperti itu diperankan Imam Hasan dan Imam Ghazali. Mereka bertemu manaman, kalau tidak bisa ya bertemu. Ini ulama. Lalu aku bertanya tentang agama Islam. Fatalak Abdul jawab, dia menjawabnya lirik atau apa orang Jawa. Terus pokoknya menjawabnya tadi apa? Pelan atau menjawabnya tidak lancar. Fakultu lahu amam wahad. Apakah agama Islam itu benar? Faqala na'am. Agama Islam ya benar. Karena nurtil wajhiyah, aku lihat wajahnya faidan ketika aku pandang wa aswad kazzafi. Aku lihat wajahnya seperti aspal kalau santri modern. Kalau santri dulu kazzafi ler kadyo kerikil ireng, mungkin belum ada aspal jadi ler kadyo apa? Saya itu sudah canggih ya, seperti apa? Aspal. Bahkan Nabi Hayati rojulan abjad, padahal masa hidupnya dia kulitnya putih. Fakultulah, maka aku berkata kepada malah disawat wajah kamara inkana jenis lapak. Apa yang membuat wajahmu hitam yang seperti kerikil hitam atau seperti aspal jika agama Islam itu benar, padahal engkau mati dalam keadaan agama Islam? Waqala bikhildim sof, lalu yang menjawab dengan lirik, untuk qadim ba'da sahabat, karena aku mendahulukan sahabat ala ba'dan bil hawa wal aswabiyah. Aku
mendahulukan sahabat berarti di sini Sayyidina Ali, mencintai Sayyidina Ali secara asofiyah. Asofiyah itu fanatik, bukan karena mengikuti dawuh atau dalil seperti Imam Tabari yang mengambil dari Rasulullah SAW. Ya saya Islam, tapi saya hanya mencintai satu sahabat saja, kemudian membenci sahabat yang lain, dalam tanda kutipnya kurang mencintai, meremehkan Abu Bakar, Umar. Bahkan kalau orang Rafidhah itu semua sahabat itu mereka benci, termasuk Sayyidah Aisyah itu mereka benci. Maka kemarin saya cerita, kadang orang Syiah yang Rafidhah keras itu kadang di Madinah di Baqi mereka mengadakan ritual meludahi makam Sayyidatina Aisyah, karena Aisyah ini musuh daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal. Ini contoh saja, dan banyak kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan orang Rafidhah, mencintai Sayyidina Husain, mencintai Sayyidah Fatimah secara berlebihan. Salahkah cinta? Tidak. Tapi kalau dasarnya asofiyah itu yang bahaya. Maka kita cinta kepada mereka dasarnya ittiba'an li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan atas dasar apa? Fanatisme saja. Terus. وبلغنا أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال يوما لواحد من جلسائه, dan telah sampai kepada kami bahwasanya sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu berkata suatu hari kepada salah satu orang dari julasanya atau komunitasnya, ayyukum ya'tini bizuraqai al-kinaniyati, ayyukum ya'tini bizuraqai al-kinaniyati fa'atauhu biha fa'tuhu biha faqala laha tamkirina rukubati al-jamal al-ahmar ma'a'aliyin. Beliau berkata, siapa di antara kalian yang membawakanku az-zarqa al-kinaniyah, maka bawakanlah kepadaku. Kemudian sahabat Muawiyah berkata, apakah kamu ingat kendaraanmu berupa unta merah bersama Sayyidina Ali? Faqalat, na'am adhkuru dzalika. Kemudian wanita itu Zarqa Kinaniyah itu berkata, iya, saya ingat tentang hal itu. Qala laqad syaraqtihi fi safki dima'i. Kemudian sahabat Muawiyah berkata, sesungguhnya engkau juga ikut andil dalam mengalirkan darah, membunuh. Faqala basyarakallahu bil khairin mitluka man yahdusu jalisahu bima yasuruh. Kemudian wanita itu berkata, semoga Allah memberikan kabar gembira terhadapmu dengan kebaikan. Orang yang menyamaimu atau sesamamu adalah orang yang bercerita kepada orang sekitarnya dengan apa yang membahagiakannya. Faqala aukit ugitu sirroki dalika awal sarroki dalika, apakah hal itu tidak membahagiakanmu? Faqala na'am, iya, hal itu membahagiakanku. Faqala wallahi la wafa'ukum bihaqihi ba'da mamatihi a'jabu ilayya min wafaikum bihaqihi fi hali hayati. Kemudian sahabat Muawiyah berkata, demi Allah, pemenuhanmu terhadap haknya Sayyidina Ali setelah meninggalnya
itu lebih menakjubkan bagiku, mengherankan bagiku daripada pemenuhanmu terhadap angkatnya Sayyidina Ali dalam keadaan hidupnya. Satu ketika sahabat Muawiyah ini sedang duduk bersama orang-orang di sekitarnya, bersama orang-orangnya, lalu ia bilang, "Ayyukum ya'tini bizarqa'atin ya. Adakah dari kalian yang bisa mendatangkan kepadaku Zarqa al-Kinani?" Zarqa al-Kinani itu seorang wanita penyair. Maka pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan itu masa keemasan perempuan-perempuan cantik, pemberani, cerdas menjadi para penyair seperti Saudah binti Ammar, Ummul Khair al-Quraisy, Ummu Sinan binti Haithamah, dan mereka berani mengemukakan pendapat di publik. Jadi dulu kalau perang itu setiap pihak menyewa syu'ara, kalau sekarang wartawan, untuk memberi semangat atau menggembosi tentara-tentara lawan. Misal ini Zarqa al-Kinaniyah, beliau seorang syu'ara di bagian Sayyidina Ali, menaiki onta yang berwarna kemerah-merahan. Setiap pasukan Ali mau mundur, misalnya dia memberi semangat. Seorang lelaki misalnya yang mundur dari medan perang, yang pantas memakai rok misalnya, sehingga mentalnya apa? Nah, kalau sekarang ya contohnya misalnya Najwa Shihab itu disewa oleh politikus siapa dapat kopah, atau Samara Amani atau Rosiana Sulawahi itu zaman dahulu berada di medan perang, yang satu teriak-teriak untuk menyemangati pasukan pihak lawan, yang satu menyemangati pihak sini, seperti itu. Pada saat itu penyair yang hebat itu namanya Zarqa al-Kinaniyah, ini berada di kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini adalah orang yang terkenal pada masanya. Lalu didatangkan Zarqa al-Kinaniyah, penyair pada masa Ali, yang gunanya adalah untuk menyebarkan propaganda dan ikut juga. Jadi yang laki-laki berperang membacakan syair untuk menaikkan semangat. Itu tradisi orang-orang dahulu di dalam medan pertempuran. Kata Muawiyah, "Sungguh engkau dulu bersama Ali ikut menumpahkan darah." Maka dia menjawab, "Basyarakallah bikhair, semoga Allah membahagiakanmu dengan kebaikan. Betul kama yuhaddits jalisahu bima yasur." Orang sepertimu pasti teman-teman duduknya bicara sesuatu yang membahagiakanmu. Orang-orang seperti Muawiyah, teman-teman duduknya, pembisiknya ya pasti membicarakan sesuatu yang menyenangkan Muawiyah, bahwa pihak kami yang menumpahkan darah, pihak kami yang salah misalnya. Faqala awaqad sarraqi dzalik. Ketika aku duduk bersama orang-orang yang ceritanya, kalau orang Pekalongan bilang APS, asal bapak senang, saya dikitari, dikari oleh orang-orang yang kalau cerita yang bagus-bagus saja kepada aku, apakah kamu tidak senang? Faqala na'am, ya aku turut senang dengan keadaanmu seperti itu. Faqala, maka Muawiyah menjawab, wallahi demi Allah, lawafa'ukum bihaqqi ba'da mamati, sungguh kesetiaanmu atau muhonine seliramu, bahasa Indonesia nomor, intinya pemenuhanmu kepada haknya Sayyidina Ali setelah mati sungguh lebih menakjubkanku daripada engkau memenuhi kesetiaanmu kepada Imam Ali ketika dia telah meninggal dunia. Ternyata Sayyidina Ali sudah mati pun engkau tetap setia kepada Sayyidina Ali. Engkau tidak bergeming, syair-syairmu, tulisan-tulisanmu kalau sekarang di surat-surat kabar tetap menyuarakan membela Sayyidina Ali. Maka Muawiyah dalam kitab yang lain menanyakan, apa keinginanmu kepadaku? Maka beliau, aku tidak menginginkan apapun kepadamu. Maka ia diberi hadiah 16.000 dirham oleh Muawiyah. Karena aku heran, setelah kematian Imam Ali, kesetiaanmu tidak luntur. Bahkan ketika engkau duduk di hadapanku, tetap walaupun omonganmu secara syair, misalnya kamu dulu yang menumpahkan darah bersama Sayyidina Ali. Yang menjawab, ya iya, karena dia seorang penyair.
kamu pasti dapat kondisi dari orang sekitar, karena orang sepertimu pasti dikelilingi oleh orang yang hanya bercerita untuk membahagiakanmu. Ini secara sahih berarti Zarqa ini tetap berada di pihak Sayyidina Ali, tidak gentar, tidak takut dibunuh. Tapi sahabat Muawiyah tidak marah, justru salut kepada kesetiaan Zarqa al-Kinani. Malah ketika pulang diberi bekal 16.000 dirham, kalau sekarang ya mungkin 16 miliar atau berapa. Maka Zarqa meninggal pada 60 Hijriah, dimakamkan di Kufah. Kenapa Sahib Nurul Absar ini mengetengahkan kisah ini? Betapa Muawiyah tidak memiliki dendam kepada para pendukung Ali setelah selesainya perang Siffin, karena beliau tahu ini semua adalah hasil istihad saja, perbedaan pendapat saja, tidak berlarut-larut. Nyatanya terhadap Zarqa itu Muawiyah tidak menghukum apa-apa, malah beliau bilang karena kehalusannya, cara ngomongnya secara halus kepada Muawiyah, dia malah salut. Saya salut kepadamu atas kesetiaan kepada Imam Ali. Justru aku lebih takjub lagi setelah dia meninggal dunia, kamu tetap berada di pihaknya. Indah. Terus lanjut. Wahaka al-Muhibbu at-Tabari rahimahullah ta'ala anna jama'atan minar rawafidi atau ila khatimi qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimalin jazilin liyusulahu ila nadhirul haram wa yumakkinahu min qatli Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan dari Al-Imam Muhibbuddin At-Tabari rahimahullah ta'ala bahwa sekelompok orang dari kaum Rafidhah mendatangi khotim makamnya Rasulullah dengan membawa harta yang banyak untuk mengantarkannya kepada Nadhirul Haram dan memberinya kesempatan untuk membunuh sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala. Wa yumakkinahum min naqli Abi Bakrin wa Umar, dan memberinya kesempatan untuk memindah makamnya sahabat Abu Bakar dan Umar. Fa'aqobila an-nabiru dalika sirron, kemudian diam-diam sang pengelola itu kemudian atau yang pengurus haram, karena haram itu menerima tawaran. Wa baqiya al-khadimu fi tashwisin azimin wa ma baqiya illa anna layla yadkhulu wa yatuna bil masahi wa zanabili wa yahfaruna alaihima wa kana arba'ina rajulan. Dan khotim makamnya Rasulullah kemudian dalam kebingungan yang berat sampai pada suatu malam, tidak dari malam terjadi pada suatu malam, dia masuk dan mereka mendatanginya dengan membawa masahi dan zanabil, sekop dan alat-alat untuk mengeduk, dan kemudian mereka menggali alat-alat menggali, dan kemudian mereka menggali makam dari sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Jumlah mereka ada 40. Qala al-Muhib at-Tabari fa'akhbarani al-Khatib annahu lamma dakhalu al-masjidah fil laili khasafallahu bihi al-ardu ajma'an. Dan Imam Muhibbuddin At-Tabari berkata, dan khadim makamnya Nabi menceritakan bahwa saat mereka memasuki Masjid Nabawi di suatu malam,
Allah menutupi terhadap mereka bumi secara keseluruhan. Falam yaqtari minhum atun ila yaumi tarikhihi, dan tak ada satupun yang melihat mereka sampai hari diceritakannya. Wa tala'a al-judalu fi nadiril haram, kemudian Nadirul Haram yang tadi menyetujui tawaran tadi kemudian terkena penyakit judul hatta ta'at a'da'uhu wa mata ala aswa'ihani, sehingga kemudian badannya itu melepuh, terputus-putus dan mati dalam keadaan yang paling buruk. Olah thumma inna jama'atan minar rawafidi alladzina kanu arsalu arba'ina rajulan balaghum al-khosaf fa'atau al-madinata mutanat irina wa amalu al-haylah al-khotib wa dakhalu darat li la sakinafiha wa qata'u lisanahu wa matalu bihi faja'ahun nabi famasa alaihi ala famihi fa'asbaha wa lisa bihi dulu. Kemudian orang-orang Rafidah, kaum Rafidah yang mengirim 40 orang tadi, yang kemudian kabarnya datang kepada mereka tentang teman-temannya yang ditelan oleh bumi, sehingga mereka datang ke Madinah dalam keadaan ingat, dan mereka dalam keadaan bersembunyi, dan mereka melakukan atau menipu daya, menipu terhadap khatib makamnya Nabi dan memasukkannya ke rumah yang tidak ada penghuninya. Kemudian mereka memotong lidah dari khatib Nabi dan memotongnya sampai putus. Faja'al Nabi, kemudian khatib tadi didatangi oleh Nabi, dan kemudian Nabi mengusap terhadap lidahnya sampai mulutnya itu kemudian kembali seperti semula, seakan-akan tidak dilukai dan tidak ditipu, tidak dilukai. Tuma'amilu alaihi al-hilah al-thaniyah marratin wa qata'u lisanahu wa darabuhu darban shadidan, dan kemudian mereka melakukan tipuan yang kedua kalinya, kemudian memotong lidahnya lagi dan memukulnya dengan pukulan yang keras. Faja'al Nabi famasaha alaihi wa asbaha wa mabi dawurun fa asbaha wa mabi dawurun fa'amilu alaihi khilaf alaihi wa dawudu wa qata'u lisanahu wa aghlaku alaihi bita faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasaha alaihi fa asbaha wa mabi dawurun. Kemudian mereka melakukan tipu daya yang kedua, dipotong lidahnya, kemudian dipukuli, kemudian dan didatang, kemudian setelah itu khatib tadi didatangi oleh Nabi, diusap sehingga seakan-akan tidak terjadi sakit sama sekali, tidak terjadi dolor sama sekali terhadap orang tersebut. Dan kemudian penduduk Rafidah, kaum Rafidah yang datang ke Madinah tadi melakukan tipu daya yang ketiga kalinya lagi. Kemudian mereka memukulinya, memotong lidahnya khatib tadi, dan bahkan menguncinya di sebuah ruangan. Namun akhirnya orang itu didatangi Nabi lagi, diusap oleh Nabi sehingga tidak, seakan-akan dia tidak dilukai sama sekali. Kemudian Imam Muhyiddin At-Tabari memiliki satu cerita bahwa satu rombongan orang-orang Rafidah, orang Rafidah itu ingin sekali memindahkan makamnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar karena mereka dianggap pengkhianat. Bahkan
Syiah sekarang yang ada di Inggris dan melobi PBB untuk membongkar makam orang tersebut untuk membuktikan kepalsuan makam daripada Abu Bakar maupun Umar. Jadi kalau Wahabi ingin menghancurkan karena itu pusat kesyirikan, kalau Syiah ingin menghancurkan karena di situ ada musuhnya Rasulullah yaitu Abu Bakar dan Umar. Semoga upaya dari Wahabi dan Syiah tidak berhasil. Amin. Amin. Itu sampai sekarang seperti itu. Syiah juga sedang berusaha seperti itu. Betapa bencinya mereka kepada Abu Bakar dan Umar. Maka ajaran mereka ke anak-anak mereka bahwa makam Abu Bakar dan Umar di Kubah itu adalah makam palsu semata, harus dibongkar, harus diratakan karena di dalamnya cuma ada satu yaitu Rasulullah. Itu doktrin ajaran Syiah Rafidhah. Dan sampai sekarang Syiah yang berpusat di Inggris pun sedang melakukan upaya kepada UNESCO untuk dalam tanda kutip katanya meluruskan sejarah bahwa Abu Bakar Umar itu tidak di dalam kubah itu, tapi sampai sekarang belum berhasil dan semoga tidak berhasil. Zaman dahulu juga seperti itu kata Imam Muhyiddin At-Tabari. Ada segerombolan orang Rafidhah datang kepada orang yang menjaga kubur Rasulullah dengan harta yang banyak, agar disampaikan kepada pengurus atau ketua takmir Masjidil Haram. Kalau sekarang ya ketua takmir atau nazir, agar mereka diperbolehkan memindah makamnya Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau sampai baca kitab Tarikhul Madinah, makam Rasulullah juga pernah akan dicuri oleh orang-orang beberapa kali. Ada yang peneliti ingin mencuri makamnya karena mau dijadikan mumi apa-apa, membayar kepada gubernur di Madinah. Itu sampai 3 kali gagal pencurian makam Rasulullah. Entah sekarang makanya makam Rasulullah itu sekarang diperketat seperti itu, bahkan dicor sampai ke bawah. Maka tidak ada sekarang yang bisa masuk ke makamnya Rasulullah karena sudah dibenteng kuat dari atas sampai ke bawah. Karena beberapa kali upaya pencurian bagi orang-orang non-muslim. Ada yang 40 orang Yahudi menyamar sebagai Islam, ziarah ke Nabi, membayar berapa ke gubernur Madinah untuk mencuri. Itu pernah terjadi, tapi selalu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang kita fokus di sini bukan pencurian makam jasad Rasulullah. Bahkan ada raja yang terang-terangan ingin memindah makam Rasulullah ke negerinya karena akan menjadi devisa masukan ekonomi kepada negerinya, tapi juga gagal. Padahal sudah membayar mahar ke gubernur Madinah. Nah ini dahulu kata Imam Muhyiddin At-Tabari, ada segerombolan orang Rafidhah membayar kepada ketua takmir Masjid Al-Haram Nabawi, Masjid Nabawi di Mekah, agar mereka diperbolehkan memindah makamnya Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, akhirnya itu menerima. Kalau khotim sebagai penjaga kubur, kalau sekarang juru kuncinya itu tidak menerima, hanya mengantarkan saja. Lah kok ketua takmir masjidnya terima. Maka si juru kunci ini ditaswisin alim pusing. Bagaimana ini? Ketika malam menjelang 40 orang masuk dengan membawa pacul dan membawa perlengkapan masahi, alat pengeruk, zanabil itu wadah, orang kampung ini ya cepon gurau ya. Intinya alat-alat untuk mengeduk. Lalu mereka mulai mencangkuli sekitar makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini orang-orang penting itu musuhnya selalu terus. Maka kubur Sayyidina Ali juga dibikin banyak. Di Kufah ada, di Najaf ada, di Batik ada, bahkan ada yang ngomong kubur Sayyidina Ali di Rembulan. Karena untuk membebaskan dari buruan orang-orang Khawarij. Karena orang Khawarij kalau tahu ini makam Sayyidina Ali akan dibongkar, jasadnya akan digantung sebagai simbol permusuhan mereka kepada Sayyidina Ali. Maka jangan heran, kadang makam orang-orang penting ini banyak, ada faktor politis di dalamnya. Makanya sampai dibuang jangan terlalu penting, nanti kuburannya banyak. Agar si musuh itu kok sering mana ini kubur yang asli itu dendamnya orang-orang dahulu. Kalau dendam ya, saya pernah dapat cerita ada orang Magelang ahli santet.
ketika hidupnya nggak ada yang berani. Nah, keluarga-keluarga yang merasa pernah disandra ketika dukun itu mati, malamnya kompak, jasadnya diambil, disebelah, kemudian kepalanya dilemparkan ke depan rumahnya sebagai wujud dendam masa lalunya. Ini orang terlalu buruk ya, makamnya juga perlu banyak juga karena banyak apa? Banyak musuh. Orang terlalu baik juga kadang banyak apa? Banyak musuh. Sama, kenapa makam Imam Ali ini banyak? Salah satu tujuan politisnya yang mengabulkan seperti itu. Tapi berbeda dengan makam Sayyidina Abu Bakar dan Umar yang berada di kubur Rasulullah. Kemudian Imam Muhyiddin At-Tabari meneruskan kisahnya Fakhbarul Qadir. Ini guru kunci ini cerita langsung kepada saya, kata Imam Muhyiddin At-Tabari. Kalau Imam Muhyiddin itu tahun 600-an, berarti itu sekitar tahun 600-an. Ketika mereka masuk ke dalam masjid Rasulullah bin al-Ardh ajmain, tiba-tiba Allah ambilkan mereka ke dalam tanah. Kemudian kalau orang sini seperti tanahnya terbuka, lalu 40 orang itu masuk ke dalam tanah itu. Kalau orang Pekalongan bilang ambles. Malah ya tolimin Muhammadun wilayah tarik. Sampai hari ini saya dapat cerita ini 40 orang ini tidak jelas kabarnya. Tidak ada, hilang kemana, apa ambles ke bumi, ditemukan di Syria, tidak ada, udah tidak ada kabarnya. Kemudian si ketua takmir masjid yang menerima sok bukan tadi itu terkena penyakit lepra. Tangannya rudol bahasa Indonesianya apa? Hah? Apa? Rudol. Meretel. Rudol apa? Elektrik. Pokoknya ditulis lah. Keseringan bahasa Arab jadi lupa bahasa apa? Indonesia. Itu pokoknya rudol. Tangannya pada putus satu persatu karena terkena penyakit apa? Lepra, menerima sok Tuhan. Kemudian dia mati dalam keadaan yang mengenaskan. Lalu jamaah Syiah itu mendengar ada orang-orang yang mengabarkan tentang hal itu, yang mengutus 40 orang itu mendengar kabar ternyata 40 orang itu dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Maka mereka orang-orang Rohingya datang ke Madinah dengan penyamar. Biasanya orang Rohingya itu sirinya pakaiannya hitam, bentuknya hitam, dan ini menyamar. Lalu mereka melakukan satu rekodoyo bahasa Indonesianya apa? Upaya satu rekayasa kepada juru kunci yang menyebarkan berita itu, lalu dibawa ke Darun Lasakinafia, Nedoro Wungkawenan Omah Suwuk, dibawa ke rumah kosong, lalu dia dipotong lisannya agar tidak menyebarkan berita itu, berita tentang 40 Rohingya yang diambilkan Allah ke dalam bumi karena ini memindah makamnya Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Lalu yang memotong lidahnya, lalu dipukuli. Setelah ditinggalkan agar dia nggak bisa cerita tentang kejadian ini lagi. Setelah cerita ini bocor kepada Imam Muhyiddin At-Tabari, orang-orang Syiah ini melakukan upaya agar berita ini tidak tersebar. Nah, setelah yang menyiksa itu pergi, Rasulullah SAW datang, mengusapnya, mengusap dirinya, mengusap wajahnya, kemudian mengusap lisannya sampai mulutnya, dan mulutnya tidak lagi luka, lisannya muncul kembali. Ini berkat syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang Syiah itu Rasulullah melakukan upaya lagi yang kedua, sama seperti itu. Lalu Rasulullah datang mengusapnya, lidahnya muncul kembali sampai highlight atau upaya yang ketiga, dipukuli, dipotong lidahnya, lalu dikunci di dalam rumah. Lalu Rasulullah datang mengusap dirinya, lalu seperti tidak terjadi apa-apa di diri si khotim atau juru kunci makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga seperti ceritanya Farasdah yang selalu bersair memuji Sayyidina Husain, pernah dipotong oleh orang, tapi ketika ia bertawasul kepada Rasulullah, bagaimana lisan ini akan bersair memujimu jika lisanku ini sudah dipotong oleh para pembenci Ahlul Bait, maka lisan Farasdah lidahnya bisa muncul kembali. Itu banyak cerita seperti itu. Juga ini dialami oleh juru kunci makom, bahkan itu dialami dia sampai 3 kali karena senang cerita. Ada lo yang dulu
kesini ingin nyuri makomnya, ingin nyuri jasadnya sahabat Abu Bakar dan Umar. Lalu saya melihat dengan mata kepala mereka ambles ke dalam bumi, dan nggak ada kabarnya sampai sekarang. Ini orang-orang Syiah marah, akhirnya melakukan upaya seperti itu. Terus lanjut Gus. Wala Syekhu Abdul Ghafari Al-Qawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kadzalika balaghana anna rajulan kana yasubbu Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Syekh Abdul Ghafar Al-Qawsi berkata bahwa begitu juga telah sampai kabar kepada kami bahwa ada seorang laki-laki yang menghina terhadap sahabat Abu Bakar dan Umar, wa tanhahu zawjatuhu wa waladuhu an dzalika falam yarji, dan istri dan anaknya telah menahannya atau mencegahnya, melarangnya untuk melakukan hal itu, akan tetapi dia tidak menarik ucapannya. Famasahullahu ta'ala khinziran fi unuqihi silsilatun azimatun. Kemudian Allah merubah orang tersebut menjadi seekor babi yang di punggungnya terdapat rantai yang sangat besar. Wa sholawalatu yadkhulu 'alan nasi alaihi yang zurunahu summa mata ba'da ayyamin faramahu waladuhu fi mazbalatin. Dan kemudian anaknya menjadikan orang-orang atau masyarakat untuk masuk dan melihat keadaan orang tersebut. Dan kemudian orang tersebut yang tadi menghina sahabat Abu Bakar dan Umar itu kemudian mati setelah beberapa hari, dan anaknya membuangnya di tempat sampah atau tempat kotoran. Qala Abdul Ghafar wa ra'aytuhu ana bi aini hala hayatihi wa huwa yusalli wa huwa yasruhu sara khulkhonazili wa yabki. Dan Syekh Abdul Ghafar berkata, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri saat hidupnya, dan dia mengeluarkan suara seperti suaranya babi, kemudian menangis. Summa barani asal bidin atau bani anna syakhsun dzikrolah annahu istama'a bi waladi hadzal rajul wa dzakara lahu qissah. Kemudian Syekh Muhyiddin At-Tabari juga bercerita bahwa ada seseorang yang dulu sering berkumpul dengan anaknya, orang yang suka menghina sahabat tadi, sahabat Abu Bakar dan Umar, dan menceritakan kisah yang sama. Wa annahu kana yadribuhu wa yaqulu lahu subba Abu Bakr wa Umar falam yaqul. Dan dia, orang tersebut, berkata kepada anaknya, cepat hinalah sahabat Abu Bakar dan Umar, namun anaknya tidak mau melakukan. Intaha minal fa'inkuta dakata Abu Bakr wa Umar wa Utsman fi hadzal kitabi wa laysu min ahli kitabi. Kemudian ketika kamu bertanya, kenapa kamu menyebut sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman dalam kitab ini sedangkan mereka bukan golongan dari ahli bait? Kultu, maka aku akan menjawab, zakar kubun tayammunan bibarakatihim wa tayammuman yufaidati. Saya menceritakan beliau-beliau karena mengharap terhadap keberkahan mereka dan bertujuan untuk memberikan faedah, pengetahuan. Wa aidan min aqribihi kama satamimu alaihi insyaallah taala fi tarjamati kulli wahidin minhum fil kalami ala nasabi. Dan juga
beliau-beliau termasuk kerabat daripada Nabi Muhammad SAW, seperti halnya yang akan kamu ketahui insya Allah dalam penjelasan biografi masing-masing yang membahas tentang nasab beliau-beliau. Wabillahi dan qadri kifayatun wallahu waliyut taufiq wal hidayati. Untuk pembahasan saat ini maka dicukupkan, dan Allah lah dan yang memberikan, mengatur atau memberikan taufik dan hidayah. Juga ada riwayat dari Syekh Qausi tadi, Syekh Abdul Ghaffar Al-Qausi yang memiliki kitab Tauhid di Suluki Ahli Tauhid. Beliau mengalami sendiri, beliau bercerita ada seseorang yang suka mencaci Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau kita bilangnya mendoakan radhiyallahu anhu, dia laknatullah ya. Padahal istri dan anaknya sudah melarangnya, jangan begitu Pak, kalau versi tadi dia tidak mencabut omongannya, terus suka mencela sahabat Abu Bakar dan Umar karena kefanatikan di dalam mazhab atau masalah Allah Ta'ala. Maka Allah menyerupakan dia seperti celeng. Dia terkena penyakit, ngamuk-ngamuk, tidak bisa ngomong, suaranya ngik-ngik seperti celeng. Fi'unuqihi silsilatun 'azimah. Lehernya dirantai karena kalau tidak ngamuk dia karena penyakit, tingkahnya seperti apa? Celeng. Rasul anaknya kemudian mengambil manusia lain disuruh nasaleh yang guruna. Ada orang-orang melihat ini ayahku sakit seperti ini, bertingkah seperti apa? Sumama tabak ayah, lalu meninggal dunia setelah beberapa hari. Lalu anaknya pun tidak mau mengurusi ayahnya, dibuang saja ke tempat pembuangan akhir. Kalau sekarang TPA, tempat sampah, karena anaknya juga tidak suka dengan tingkah ayahnya. Juga Syekh Abdul Ghaffar Al-Qausi ini bercerita, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, tidak jari bin jari. Ketika dia itu bersuara seperti suaranya babi. Ya suara karena riwayat menangis, teriak-teriak, sudah tidak bisa ngomong. Siapa yang bisa nonton suara celeng ini apa gimana? Kambing kan bek ya. Pokoknya suaranya seperti itu. Sudah tidak bisa suara manusia, menangis, ngamuk. Akhirnya dia harus dipasung, dirantai. Itu kata Syekh Al-Qausi, saya salah satu orang yang melihat dengan mata kepala. Itu zaman dahulu. Kalau orang sekarang ya malah mantan mungkin ya, itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu ada yang pernah terkena seperti itu. Nah, ini orang sekarang kalau yang mencela Abu Bakar bin Umar Ahlul Bait, tunggu saja, biasanya matinya dalam keadaan orang yang mencela Ahlul Bait. Ini masih istijrah, dilihat saja. Pokoknya kita jangan ikut. Maka yang inti di sini pokoknya jangan pernah kita ikut kepada siapapun yang suka mencaci. Sudah selesai. Mencaci kiai, ada habaib mau mencaci kiai, jangan ikut. Ada kiai mencaci habaib, jangan ikut. Pokok apapun yang mencaci itu tidak baik. Apalagi yang dicaci adalah para sahabat, para ahli bait. Biasanya orang-orang seperti itu kalau tidak kena penyakit aneh, untung tidak kena penyakit seperti apa? Bertingkah seperti apa ini? Celeng. Bilangnya. Nah, kalau ini belum, itu masih istijrah, lihat saja. Makanya sering ulama-ulama jangan mau kita dituntun santri disuruh benci kepada habaib, atau kita disuruh benci kepada kiai, karena mereka adalah satu bagian bagi dua belah mata yang harus kita cintai karena ilmu dan kemuliaan nasab mereka. Sudah kita ngikut saja kepada Rasulullah, kepada para qaulul ulama, daripada kalau sudah begini bagaimana ya Rasulullah al-Banazir wa yabki, cuma bisanya bersuara seperti suara celeng, hanya menangis. Kemudian Imam Muhyiddin At-Tabari juga mengkabarkan dia kenal kepada orang yang akrab dengan anaknya orang yang terkena penyakit seperti celeng ini. Dia menuturkan kisah bapaknya sering memukul dirinya, lalu memerintah suka Abu Bakar bin Umar, ayo kamu laknat Abu Bakar, kamu laknat Umar, ayo cepat. Tapi walaupun anaknya dipukuli nggak mau, berarti anaknya ahli sunnah wal jamaah, bapaknya apa? Entah. Ini cerita di dalam kitab Minan karya Imam Ash-Sha'rani.
Fa'in qulta, jika engkau bertanya kepadaku, kepada Syekh Janji berarti lima zakat Abu Bakar wa Utsman fi hadzal kitab. Mengapa engkau Syekh Janji menceritakan atau menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman di dalam kitab ini, padahal engkau janjinya hanya akan menerangkan kemuliaan Ahlul Bait, padahal mereka bukan Ahlul Bait. Maka saya menjawab, saya itu Imam Janji. Bahkan tuhun tayamunan dibarakatihi, saya menyebutkan kisah-kisah karomah kemuliaan daripada para sahabat khulafaur rasyidin, mengharap barokahnya wa tatmiman lil faidah, agar menyempurnakan kemanfaatan kitab ini, wa aidon min aqalibihi, dan mereka juga orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabit alaihi insyaallah taala kita jamak fi kulli wahidin minhum fil kalam ala nasabi. Bahkan nanti insyaallah akan saya ceritakan tentang biografi mereka satu persatu dan juga nasab-nasab mereka. Cuman pembahasan awal ini wa bi hadzal qadri kifayah. Untuk saat ini pembahasan ini cukup. Wallahu waliyyul taufiq wal hidayah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita